Selamat datang kembali di channel Maria Vina. Apakah kamu punya kebiasaan-kebiasaan sehat yang bikin bahagia? Kita mungkin memiliki beberapa kebiasaan yang ingin kita hilangkan, dan kemungkinan besar kita akan merasakan betapa sulitnya membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. Kebiasaan dapat secara drastis mengubah gaya hidup dan suasana hati kita. Jadi kita harus belajar berusaha meminimalkan kebiasaan buruk kita. Dan kita berfokus pada mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Mungkin kita saat ini tertekan dan kita nggak tahu bagaimana mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sehat. Kita dapat mengubah suasana hati kita menjadi lebih baik. Dan inilah fakta bagaimana menuju kebahagiaan dengan mempelajari kebiasaan apa yang harus kita praktekkan melalui video ini. Dan ini akan membantu mengembangkan kebiasaan bahagia. Ada beberapa poin yang aku bisa berikan di sini untuk membuat kita bahagia secara mental. Nomor 1, mempraktekkan rasa syukur. Apakah kita pernah bersyukur atas apa yang kita miliki? Berapa sering sih kita mengungkapkannya? Jika jawabannya tidak sering, maka kita harus mempertimbangkan lagi untuk mempraktekkan rasa syukur. Karena apa? Karena sebuah studi yang terdiri dari 2 bagian menemukan bahwa mempraktekkan rasa syukur dapat berdampak kuat pada perasaan, harapan, dan kebahagiaan kita. Artinya, rasa syukur membuat diri kita menerima kehidupan kita. Dan para peneliti menemukan bahwa rasa syukur membawa harapan dan kebahagiaan. Jadi kita harus lebih sering mengungkapkan betapa bersyukurnya kita. Hal ini akan menimbulkan perasaan yang bahagia. Nomor 2, yaitu olahraga. Olahraga berperan penting dalam meningkatkan harga diri dan kebahagiaan kita. Olahraga terus-menerus telah membuktikan mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi. Jadi berlatihlah sebagai kebiasaan yang baik. Mulailah dengan 5 menit sehari ketika kita bangun, lalu akan menjadi kebiasaan, tambahkan lagi 5 menit tambahannya. Lanjutkan melakukannya sampai kita merasa nyaman. Intinya ini akan memudahkan kita memulai sebuah target 5 menit sehari daripada mengharapkan kita tiba-tiba olahraga 1 jam sehari. Yang ketiga adalah belajar untuk mengalami dan mengikuti perubahan. Pernahkah kita mendengar ungkapan mengikuti arus? Kita harus bisa menerima nasihat itu. Ini adalah cara berbeda. Orang bahagia seringkali mengalami apa yang disebut dengan flow. Flow adalah keadaan di mana seseorang terlibat atau terserap sepenuhnya pada saat ini. Seseorang memiliki konsentrasi yang intens, kehilangan kesadaran diri dan perasaan tidak memiliki waktu. Kedengaran cukup bahagia, namun ketika kita mengikuti arus, itu akan mendorong keadaan emosional. Jadi satu langkah lebih sering adalah mengalami perubahan, cari tahu apa yang membawa kita ke sana. Apa passion kita? Apakah kita ingin bertemu sahabat atau melakukan olahraga favorit kita? Apapun itu bukanlah sebuah ide buruk untuk melakukannya lebih sering. Nomor 4 adalah belajar untuk memberikan pujian. Kalau kita sering memuji orang, ternyata membuahkan hasil dan membawa suasana di dalam diri kita. Sebuah penelitian juga dilakukan bahwa ada peserta yang dilakukan secara tugas acak dan mereka harus melakukan sebuah tindakan selama 10 hari. Para peneliti mengukur kepuasan mereka terhadap kehidupan sebelum eksperimen dilakukan dan setelahnya. Ternyata melakukan tindakan kebaikan atau memuji adalah hal baru yang menghasilkan peningkatan kepuasan hidup secara keseluruhan dan membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. Pujian itu tidak akan pernah menyakiti siapapun. Faktanya, hal ini akan membuat kita lebih bahagia. Nomor 5 adalah menikmati momen-momen kecil. Salah satu kebiasaan yang membuat diri kita bahagia secara mental adalah menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita.
Dengan menikmati makan gitu ya, kita akan meningkatkan kebahagiaan. Kita dapat menggunakan pikiran dan tindakan kita untuk meningkatkan apresiasi kita terhadap pengalaman dan emosi positif. Kita bisa melakukan dan kita bisa menikmatinya. Dengan menghargai sesuatu yang kecil, kita dapat meluangkan waktu, kita sadar, kita menikmatinya. Jangan biarkan momen-momen kecil itu berlalu begitu saja. Nomor 6, tidur yang cukup. Tidur yang cukup memang sangat penting, apalagi kalau tidur kita 8 jam sehari. Kurang tidur itu akan membunuh sel-sel otak, dan itu akan mengganggu ingatan, penilaian, dan waktu reaksi kita. Kita akan merasa lelah sepanjang waktu. Jadi, cara memilih istirahat adalah coba membuat jadwal yang pasti, menghilangkan gangguan seperti handphone, tablet, game, dan sebagainya sebelum tidur. Ini akan memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menenangkan diri. Nomor 7 adalah bekerjalah menuju tujuan yang bermakna. Apakah kita sering sulit bangun di pagi hari, ataukah kita tidak termotivasi karena kurangnya tujuan? Salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan menetapkan tujuan yang bermakna. Jika kita merasa hidup kita tidak memiliki tujuan, kita akan terjerumus ke dalam depresi. Ciptakan motivasi kita untuk terus maju dengan mengejar sesuatu yang kita sukai. Kemudian tetapkan berapa tujuan kecil sebagai awal untuk mencapainya. Nomor 8, menikmati alam. Menurut penelitian, menghabiskan 30 menit per minggu di luar ruangan dapat membantu menurunkan tekanan darah dan depresi. Studi lain menemukan berjalan-jalan di luar ruangan di lingkungan hijau meningkatkan suasana hati kita dan mengurangi jumlah pikiran negatif yang kita miliki. Pastikan kita berjalan-jalan di alam terbuka. Peserta penelitian juga kalau berjalan di kota tidak menunjukkan manfaat apapun dibandingkan mereka yang berjalan-jalan di lingkungan alami. Jadi, jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yuk, klik tombol subscribe Maria Vina dan tekan ikon lonceng dan notifikasi untuk lebih banyak dapat konten seperti ini. Terima kasih teman-teman telah menonton.